Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Yudi hari ini. Selamat datang untuk anak-anak semua. Kita sekarang sudah masuk kelas 4. Nah, kemarin kamu kan masih di kelas 3 nih. Hari ini kelas 4 belajar bersama Pak Yudi ya. Semangat belajarnya karena kamu udah kelas 4 nih. Artinya kamu sudah besar, sudah semakin besar lagi. Kamu udah beda gitu. Tinggalin sifat-sifat yang masih kanak-kanaknya, yang masih manja, yang masih belum bisa apa-apa sendiri. Sekarang harus bisa semua, harus bisa paham kapan waktunya belajar, kapan waktunya bermain, kapan waktunya nonton TV, kapan waktunya istirahat, mandi, dan sebagainya. Jadi harus semakin besar, harus semakin paham dengan tanggung jawabnya, harus semakin paham dengan kewajiban-kewajibannya ya. Oke, hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Tema 1, indahnya kebersamaan. Kita hari ini menggunakan buku ini ya. Nah, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsa. Indonesia kaya sekali dengan keragamannya. Oke, kita lihat video Pak Yudi sebelumnya ini. Nah, sebelumnya nih, kamu pasti tahu dong Indonesia ini kaya sekali dengan ragam budayanya. Indonesia adalah negara yang besar. Setiap daerahnya punya ciri khas dan keunikannya masing-masing. Ya kan? Indonesia punya sekali keragaman agama. Ada agama apa saja di Indonesia? Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Nah, walaupun kita berbeda-beda, tapi kita tetap satu nih, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian selain agama, ada banyak sekali perbedaan lainnya. Pertama adalah suku bangsa. Suku bangsa, ada banyak sekali suku bangsa di Indonesia. Suku Betawi, suku Jawa, Sunda, Batak, Padang, Bugis, Melayu, Dayak, Ambon, Papua, dan sebagainya, banyak sekali. Nah, sekarang kita akan belajar itu tuh. Yuk, kita langsung pelajari berikutnya. Ya, di sini ada gambar Indonesia kaya dengan keragaman budayanya. Ada tarian, pakaian tradisional, itu semuanya beda-beda. Ya, di sini ada banyak. Ini tarian-tarian tradisional di Indonesia ya. Ada tari Reok Ponorogo dari Jawa Timur. Ada tari Serimpi, ada tari Bali, ada tari Saman, macam-macam ya. Ada banyak sekali tarian di sini. Ada tarian Dayak, kemudian ada tari Kuda Lumping tuh dari Jawa Timur juga. Oke. Pakaiannya juga sangat bervariasi ya. Indonesia kaya banget nih, kita harus bangga dengan kebudayaan Indonesia. Nah, ragam budaya Indonesia. Di sini kita belajar memahami paragraf ya. Gagasan utama dan gagasan pendukungnya. Gagasan utama itu apa sih? Gagasan utama itu ide dalam satu paragraf tersebut tuh intinya tentang apa idenya. Nah, di paragraf 1 ini ada teks ya tentang judulnya Ragam Budaya Indonesia. Indonesia negara yang kaya budaya. Hal ini disebabkan oleh keanekaragaman suku bangsa. Setiap suku bangsa mempunyai adat dan kebudayaannya masing-masing. Berbeda ya, keanekaragaman Indonesia terkenal di seluruh dunia. Nah, gagasan utamanya ini adalah Indonesia negara yang kaya budaya. Karena intinya itu. Kemudian dijelaskan dengan kalimat-kalimat lainnya, itu disebut gagasan pendukung. Jadi kalau ditanya apa sih gagasan utama? Gagasan utama itu sama gagasan pokok sama ya. Jadi kalau ada pertanyaan gagasan utama, gagasan pokok, itu maksudnya sama aja. Ide utamanya itu apa? Jadi kita baca teks, lihat, oh ini intinya ya udah tentang Indonesia itu kaya dengan budayanya. Lalu dijelaskan lagi kenapa bisa kaya? Karena ada keanekaragaman suku bangsa. Itu menjadi gagasan pendukung ya, yang ini. Gagasan pendukung. Gagasan pendukung berarti menguatkan atau menjelaskan dari si gagasan pokoknya tadi. Nah, jadi yang lain-lainnya ini masuk ke gagasan pendukung. Kemudian kita lihat di paragraf kedua, keanekaragaman tercermin dari berbagai macam bentuk rumah adat. Ya. Kemudian setiap suku bangsa mempunyai rumah adat yang unik serta mempunyai ciri khas masing-masing. Contoh keanekaragaman yang lain adalah alat musik, seni tari, dan upacara pernikahan. Tuh. Ini baru sedikit dari macam-macam keanekaragaman Indonesia. Nah, kalau ini gagasan pokoknya kira-kira apa? Ayo, siapa yang tahu? Gagasan pokoknya adalah ada di kalimat pertamanya lagi. Keanekaragaman tercermin dari berbagai macam bentuk rumah adat. Nah, kemudian
di paragraf kalimat berikutnya menjelaskan bahwa rumah adat itu unik dan punya ciri khas masing-masing. Kemudian contoh keanekaragaman lainnya, gagasan utamanya adalah di keanekaragaman ya. Keanekaragaman itu tercermin dari apa? Dari macam-macam bentuk rumah adat. Kemudian dijelasin di gagasan pendukungnya. Gagasan pendukungnya adalah setiap suku bangsa mempunyai rumah adat yang unik ya dan mempunyai ciri khas masing-masing. Kemudian contoh lain dari keanekaragaman ada apa lagi? Dijelaskan di gagasan pendukungnya. Jadi paham kan apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah ide utamanya. Dalam satu paragraf menjelaskan tentang apa? Ya. Kemudian lihat gagasan pendukungnya. Apakah kalimat-kalimat berikutnya menjelaskan tentang gagasan pokoknya tersebut? Nah, itu berarti gagasan pendukung tuh yang menjelaskan maksud atau menjabarkan atau menjelaskan lebih detail dari gagasan utamanya. Itu namanya gagasan pendukung. Nah, tadi kan di teks yang tadi ya, di teks Ragam Budaya Indonesia, dijelaskan pertama-tama itu tentang rumah adat ya, bahwa Indonesia punya banyak sekali rumah adat. Ayo sekarang kita jalan-jalan sebentar untuk mengetahui rumah adat di Indonesia. Kamu tahu film kartun ini nggak? Nah, di salah satu scene video animasi ini ada rumah adatnya. Ternyata rumah adat itu terinspirasi dari rumah adat Indonesia loh. Nah, arsitektur bangunan di film kartun ini terinspirasi dari Rumah Gadang, Sumatera Barat. Nah, kalau arsitektur bangunan ini terinspirasi dari Pura Bali dan Gapura Keraton Cirebon. Keren kan? Video animasi kartun ini aja terinspirasi banget dari rumah adat Indonesia. Kita kan tinggal di Jakarta nih. Tapi di Jakarta udah agak jarang ya rumah adatnya. Ada yang tahu nggak nama rumah adat di Jakarta itu apa? Ya, namanya adalah rumah adat Kebaya. Kemudian di Sumatera, ayo kita beralih ke Sumatera. Di Sumatera ada rumah adat nih ya, di Sumatera Barat ada Rumah Gadang. Coba ya kalau misalkan udah nggak pandemi, kita bisa jalan-jalan ke Taman Mini Indonesia Indah. Di sana kita bisa melihat anjungan-anjungan rumah adat Indonesia. Nah, kamu bisa cari tahu lebih banyak lagi tentang rumah adat di Indonesia tanpa harus berkeliling-keliling seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai ke Papua ada 34 provinsi Indonesia, masing-masing mempunyai ciri khas rumah adatnya yang berbeda dan unik-unik. Kalau di Papua ada rumah Honai ya, rumah Honai. Kemudian di Jawa namanya rumah Joglo. Apalagi yang kamu tahu, kamu rumah dari suku bangsa apa nih? Coba tanya mama papa kamu. Mah, kita suku bangsanya apa? Rumah adat kita apa? Pakaian adatnya bagaimana? Cari tahu lebih lanjut ya, minimal kita tahu tentang rumah adat, pakaian, terus macam-macam ciri khas tradisional punya kita sendiri dulu. Harus tetap bangga. Wih, intinya Indonesia mah nggak ada habisnya untuk bicarain keanekaragamannya. Makanya ya, kita harus resapi betul tentang makna persatuan Indonesia, tentang makna Bhinneka Tunggal Ika. Jadi mau berbeda apa kek, ya udah intinya kita tetap satu, kita tetap sama-sama Indonesia, kita berbahasa satu nih, menjunjung tinggi bahasa persatuan Indonesia. Coba kalau zaman dulu gak ada tercipta bahasa Indonesia, gak ada yang menggagas bahasa Indonesia. Setiap orang punya bahasa daerahnya masing-masing. Bahasa Jawa beda sendiri, bahasa Sunda, bahasa Melayu, bahasa Padang, bahasa Betawi, bahasa Bugis, bahasa Papua, semuanya berbeda. Bagaimana cara kita bisa memahami? Ternyata digagas bahasa Indonesia. Kemudian kita bisa bersatu dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita menyadari betul bahwa kita ini sama-sama satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, sehingga rasa persatuan itu semakin melekat. Jadi kita harus bersyukur dengan perbedaan itu, kita tetap bisa akur, bisa damai, dan harus kita pertahankan. Tidak boleh membeda-bedakan. Bagaimana caranya? Kalau ada yang kita bermain dengan siapapun, tidak boleh memilih-milih. Dia kan agamanya beda, jangan temenin dia. Jangan. Kita harus tetap bersama ya. Mau beda agama, beda suku, beda bangsa, beda latar belakang ekonomi keluarga. Jangan main sama dia kan orang miskin. Jangan, nggak boleh ya. Kita harus tetap saling membantu, tolong menolong, menghargai dan menghormati perbedaan apapun itu. Karena yang membuat kita berbeda adalah Allah ya. Jadi kita harus bersyukur ya.
kita harus tetap memahami bahwa Allah ciptakan kita ini berbeda-beda. Kan kalau berbeda-beda jadinya seru dan berwarna. Sama kalau kita membuat karya mewarnai atau melukis. Kalau kita buat ada banyak warna kan jadinya indah ya. Jadinya bisa beragam, bisa keren ya. Nah ya, tugas kamu adalah identifikasi ciri khas atau keunikan dari daerah kamu masing-masing nih. Kamu berasal dari daerah mana? Kalau dari Jawa, tulis ya pakaian adatnya bagaimana. Kamu cari gambarnya, terus kamu cari tariannya, tarian dari daerah kamu. Terus nama suku bangsa kamu apa? Kan kalau Pak Yudi nih, misalkan Pak Yudi dari Jakarta, suku bangsanya berarti Betawi. Rumah adatnya, rumah adat kebaya. Pakaian tradisionalnya, ada banyak pakaian tradisionalnya. Salah satunya kalau Betawi kebaya. Kalau yang biasa kita dengar gitu pakaian abang none, nah itu pakaian Betawi. Terus ada banyak jenis-jenisnya juga sih pakaian Betawi. Terus alat musik tradisionalnya ada namanya tehyan atau rebab bahasa lainnya. Tehyan yang dimainkan dengan digesek. Kalau kamu lihat ondel-ondel ada alat musiknya tuh ya, tehyan namanya. Terus tarian tradisionalnya ada tari topeng di Betawi. Nah, kamu juga harus tahu paling tidak dari daerah kamu masing-masing. Jadi presentasikan dalam bentuk video ya, nanti diupload ke Google Classroom atau Google Drive, Google Form yang Pak Yudi siapkan nanti. Nah tadi Pak Yudi udah singgung dengan alat musik ya. Nah tadi ada alat musik Betawi namanya tehyan ya, Jakarta Betawi, alat musiknya tehyan. Nah kalau di daerah kamu apa coba? Terus nih ya, kita sebutkan saja. Ini dia. Ini alat musik namanya fu dari Maluku. Jadi dia dari semacam kerang gitu ya, bisa menghasilkan suara, namanya fu. Terus di NTT ada namanya sasando. Kemudian di Jawa Barat ada namanya angklung ya, pasti kamu nggak asing. Angklung dari Jawa Barat. Terus gamelan pasti kamu juga nggak asing. Nah gamelan ini juga unik, ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali ya. Masing-masing punya, walaupun sama-sama gamelan, tapi dalam permainannya itu ada perbedaannya sedikit. Kemudian kalau di Sumatera kita lihat ada saluang. Saluang itu seperti sulingnya ya, seperti suling gitu, khas Sumatera Barat gitu. Terus di Papua ada tifa, kayak gendang gitu ya. Terus di Indonesia juga ada banyak macam jenis gendang atau kendang, terus gong, macam-macam lagi ya, banyak banget. Oke, terkait alat musik, kok bisa sih kita mendengarkan alat musik? Ada yang tahu? Nah, musik atau suara ya, itu timbul karena adanya getaran. Jadi kalau nggak ada getaran, kita nggak bisa dengar. Jadi kayak ada alat musik yang dipetik, nah itu getarannya berasal dari mana? Berasal dari senarnya gitu ya. Terus ada alat musik yang ditiup, nah getarannya dari mana? Dari suara yang kita tiup tuh, menghasilkan getaran yang kemudian keluar dengan frekuensinya. Kemudian ada gendang ya atau kendang. Kemudian ada gamelan yang dipukul. Nah, itu semua alat musik itu menghasilkan getaran. Jadi getaran alat-alat musik juga menghasilkan bunyi kan. Nah, bunyi yang dihasilkan oleh alat musik itu karena alat musik tersebut bergetar ya. Ketika kita pukul, kita tiup atau kita petik, itu rambatannya bergetar melalui benda padat, cair ataupun udara. Nah, tentu kalau alat musik bergetarnya melalui benda padat dan juga udara sehingga bisa terdengar ke telinga kita. Seperti itu. Nah, Pak Yudi juga punya alat musik nih. Ini namanya recorder ya. Sama seperti suling. Cara bermainnya ditiup. Ini bukan alat musik tradisional, tapi biasanya upacara menggunakan alat musik ini dan pianika ya, sama-sama ditiup. Coba tebak ya, ini lagu dari daerah mana? Ayo, lagu apa? Iya, betul. Gundul Gundul Pacul dari Jawa ya. Nah, kalau ini gampang banget, betul. Lagu ondel-ondel dari Betawi ya. Nah, sampai di sini dulu
pelajaran kita hari ini. Selanjutnya, kerjakan tugas di buku mahir tematikamu yang ini ya. Di aktivitas pertama halaman 1. Nah, kerjakan itu, kemudian di situ kerjakan soal quizzes yang Pak Yudi taruh link soalnya di video ini. Ada di deskripsi. Silahkan klik deskripsi, ada link quizzes, langsung kerjakan di situ. Oke, sampai jumpa. Semangat terus belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya, share, dan like ya. Thank